Ya, selamat sore saudara sekalian. Saya baru saja keluar dari gereja dan tadi kami di gereja merayakan sebuah hari yang penting bagi kita, di mana seluruh gereja di dunia itu merayakan hari Pentakosta. Jadi ada kata Pentakosta, lalu ada juga kata Pantekosta. Kalau Pantekosta itu merujuk kepada gereja, misalnya gereja-gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Tapi kalau Pentakosta itu yang ada di dalam Alkitab, dan itu bicara tentang hari pencurahan Roh Kudus. Nah, mungkin apakah Pantekosta dan Pentakosta itu adalah dua kata yang berbeda? Saya belum meneliti lebih jauh lagi, dan sepertinya sebetulnya itulah kata yang serupa mungkin ya, atau sama, tapi kemudian mengalami perubahan ejaan atau bagaimana, saya kurang paham juga. Nanti mungkin akan diteliti lebih lanjut lagi. Tapi kalau secara harfiah, Pentakosta itu bicara tentang Roh Kudus yang diberikan kepada gereja Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari hari raya Pentakosta ini. Pertama, itu hari Pentakosta yang dibicarakan dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, terutama ayat yang pertama. Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, hari Pentakosta itu bukan bicara tentang dicurahkan Roh Kudus, tapi Pentakosta itulah hari Pentakosta menurut Perjanjian Lama. Karena pencurahan Roh Kudus itu nanti baru muncul di ayat yang kedua dan seterusnya. Ayat pertama ketika dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, maksudnya hari di mana orang Israel berkumpul di sana untuk memperingati 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa, atau juga mereka memperingati hari panen, itu hari raya panen gandum bagi orang Israel, sehingga pada itu mereka berkumpul di satu tempat, dan orang-orang Yahudi yang berada di berbagai bangsa di luar Israel itu kemudian berkumpul pada hari panen itu, pada hari memperingati 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Nah, itu makna hari Pentakosta di ayat yang ke-11 itu. Nah, kalau kita melihat di ayat yang kedua dan seterusnya, itu baru bicara tentang Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Jadi ada perbedaan antara Pentakosta menurut Perjanjian Lama dan Pentakosta menurut Perjanjian Baru. Itu yang pertama yang mesti kita pahami. Lalu yang kedua, hari Pentakosta itu kan bicara tentang Roh Kudus diberikan kepada gereja, kepada orang percaya. Nah, kita akan melihat Roh Kudus ini siapa sebetulnya. Lalu bagaimana karyanya bagi orang percaya, apa yang terjadi. Hari Pentakosta itu di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Nah, itu yang akan kita melihat selanjutnya. Jadi yang kedua, siapakah Roh Kudus? Karena Pentakosta bicara tentang Roh Kudus yang diberikan. Nah, sekarang siapa Roh Kudus? Ada banyak orang yang salah memahami tentang Roh Kudus itu siapa. Bagi saksi Yehova misalnya, mereka mengatakan bahwa Roh Kudus hanya sekedar tenaga aktif Allah. Jadi kuasa atau power daripada Bapa yang kemudian dimanifestasikan kepada orang percaya. Jadi itu bukan suatu pribadi, hanya tenaga aktif daripada Yehuwa atau Allah. Mungkin ada juga orang-orang yang memahami lain. Tapi apakah Alkitab setuju dengan pendapat tersebut? Tidak, Alkitab tidak setuju dengan itu. Dan Roh Kudus menurut Alkitab itu adalah suatu pribadi. Atau Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi pribadi ketiga daripada Allah. Misalnya kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-4, itu bicara tentang Ananias dan Safira yang menjual tanah milik mereka. Ketika mereka menjual itu, kemudian mereka menahan sebagian hasilnya yang seharusnya diberikan kepada para rasul, tapi mereka menahan sebagian hasilnya dan tidak memberikan kepada para rasul. Lalu rasul menyatakan, mengapa kalian itu menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Ingat ya, kalian bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Karena di ayat sebelumnya para rasul bicara tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menurut para rasul itu adalah Allah itu sendiri. Kisah Rasul 5 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 1. Terutama di ayat yang ketiga. Ayat ketiga dikatakan begini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Tetapi
Roh Kudus yang dibicarakan di ayat yang ketiga itu dijelaskan lebih lanjut di ayat yang keempat. Dikatakan begini, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi kalau di ayat yang ketiga dikatakan mendustai Roh Kudus, maka di ayat keempat dijelaskan siapakah Roh Kudus yang didustai oleh Ananias dan Safira itu, yaitu apa? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Jadi menurut Petrus di sini, para rasul, mereka berbicara tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Ini yang pertama. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa daripada Allah, bukan hanya sekedar manifestasi daripada Allah, bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat impersonal, tapi itu adalah Allah sendiri ya. Dan dia itu adalah suatu pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sebentar saya akan tunjukkan buktinya di poin selanjutnya. Itu yang pertama, siapakah Roh Kudus? Dia adalah Allah, pribadi Allah, atau sering para teolog mengatakan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Pribadi pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Anak atau Yesus Kristus, yang ketiga adalah Roh Kudus. Ini bukan dalam urut-urutan tingkatan subordinasi, ya, pribadi Bapa lebih tinggi, lalu ada pribadi Anak nomor 2, pribadi Roh Kudus itu nomor 3, tingkatannya lebih nambah. Tapi itu urut-urutan secara logis, secara logika manusia. Tapi kalau ditinjau daripada hakikat, mereka itu adalah setara. 3 pribadi itu berbeda, tetapi satu dalam hakikat, mereka itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kemudian poin yang ketiga, mengapa Roh Kudus diberikan? Nah, ini juga suatu yang penting ya. Kalau saudara memperhatikan Yohanes pasal 14, ayat yang ke-15 sampai 18, ya, kita buka Yohanes 14, 15, 18. Yohanes pasal 14, 15 sampai 18. Di situ Yesus menjanjikan penghibur. Judul daripada LAI, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong. Berarti Roh Kudus adalah apa? Penolong. Kemudian, menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita membaca ayat ke-17, siapakah itu yang diberikan itu? Itu adalah yaitu Roh kebenaran. Jadi, penolong dan yang menyertai manusia selama-lamanya itu adalah Roh kebenaran. Tapi siapakah itu? Lebih lanjut dijelaskan di ayat yang ke-26. Nah, itu kan masih belum jelas tadi kan, hanya dikatakan roh kebenaran. Tapi siapa itu? Nah, ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi, Roh kebenaran, penghibur, penolong itu adalah Roh Kudus. Itu bicara tentang Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus diberikan? Teks tadi menjelaskan bahwa dia itu sebagai roh penolong, sebagai penghibur yang menyertai manusia selama-lamanya. Jadi ketika Yesus meminta kepada Bapa atau memberikan Roh Kudus, fungsinya apa? Roh Kudus itu akan menolong kita sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dia itu sebagai penghibur dalam kehidupan kita. Dia yang akan menyertai kita selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa Roh Kudus diberikan kepada manusia. Nah, ada tanggapan dari teman-teman kita di agama seberang itu, dia mengatakan bahwa Roh Kudus atau Roh penghibur yang dimasukkan Yohanes 14 itu menuju kepada nabi mereka. Ya kan, nabi mereka. Tapi sebetulnya kalau kita melihat secara detail, itu tidak cocok, tidak memungkinkan itu bicara tentang manusia biasa. Karena roh yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Apakah nabi mereka itu disebut sebagai Roh Kudus? Tidak mungkin toh. Dan Roh Kudus itu dikatakan menolong, menghibur dan menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Nah, sementara nabi mereka kan sudah meninggal. Apakah bisa menyertai orang yang percaya sampai selama-lamanya? Tidak bisa. Jadi ini tidak bicara tentang manusia, tapi tentang pribadi ilahi, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai setiap orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu tidak memungkinkan bicara tentang nabi-nabi yang lain. Jadi itu yang ketiga, mengapa Roh Kudus diberikan? Untuk menolong, menyertai, menghibur, dan menyertai orang percaya sampai selama-lamanya. Dan itu adalah ciri pribadi. Nah, jadi
Roh Kudus itu bukan sekedar tenaga aktif Allah atau kuasa power manifestasi Allah, tapi adalah suatu pribadi. Kenapa? Karena dia bisa menolong, menghibur, menyertai. Itu adalah tindakan pribadi. Jadi Roh Kudus adalah suatu pribadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang terjadi saat Roh Kudus itu dicurahkan? Ada yang mengatakan bahwa aliran tertentu atau dari manusia tertentu begitu menekankan tentang bahasa roh. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, maka orang itu pasti akan berbahasa roh. Dan ketika saya berada di gereja tersebut pada masa lampau, ya mereka berkata-kata sikira baraba dan segala macam itu ya. Jadi ketika Roh diberikan, maka akan muncul bahasa semacam demikian. Apakah betul? Nah, kalau kita melihat di ayat ke-8 dari Kisah Rasul pasal 1, dikatakan begini. Ini kalimat dari Yesus langsung ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus sendiri berkata apa? Ketika Roh Kudus itu diterima oleh orang percaya, apa yang terjadi? Apakah kita akan berbahasa roh? Atau kalau dalam terjemahan yang lebih tepat itu adalah berbahasa lidah, yang ditafsirkan oleh teman-teman kita dari aliran tertentu sebagai sikara baraba. Tidak. Tapi dikatakan apa? Ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan diberi kuasa. Untuk apa? Diberi kuasa bukan untuk sikara baraba, tapi untuk menjadi saksiku, dikatakan. Mulai dari Yerusalem yang terdekat, dari kalangan keluarga kita, lalu ke seluruh Yudea, di skop yang lebih luas lagi, dan sampai ke ujung bumi, seluruh bangsa. Kalau bisa, kalau kita mau memberitakan, kalau kita diberikan kemampuan atau kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa, mengadakan KKR di berbagai bangsa ya, seperti misalnya pendeta Stephen Tong yang sudah keliling dunia, seluruh dunia ya, kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Jadi ini yang terjadi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, dicurahkan, kita menerima Roh Kudus itu, maka kita akan terdorong untuk apa? Memberitakan Injil Yesus Kristus. Itu sebab di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13, di mana orang-orang yang hadir di sana pada waktu itu berbicara dengan bahasa mereka masing-masing. Itu bukan bicara tentang sikara baraba, tapi itu adalah ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa mereka, itu maksudnya bahasa manusia, bahasa yang ada di dunia, yang bisa dimengerti. Karena pada waktu itu yang hadir itu adalah orang-orang dari Kreta, dari Parsia, dari Arab, orang yang berkumpul di sana. Itu bukan menunjuk pada orang-orang non-Yahudi, tapi ada penafsiran mengatakan itu bicara tentang orang Yahudi yang ada di berbagai bangsa. Kemudian pada waktu hari Pentakosta perjanjian lama tadi itu, hari raya panen gandum itu, orang-orang dari berbagai bangsa, orang Yahudi dari berbagai bangsa itu kan berkumpul di sana. Nah, itu orang-orang Yahudi yang berada di berbagai bangsa, di mana mereka bicara dengan bahasa-bahasa berbagai bangsa tadi, dari Parsia, Arab, dan sebagainya. Nah, memang ada perdebatan apakah karunia Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa-bahasa lain itu merupakan karunia kuasa pendengaran, di mana orang para rasul bicara lalu kemudian dimengerti oleh orang-orang dari berbagai bahasa, langsung diterjemahkan di telinga masing-masing, ataukah itu bicara tentang, ya mereka bicara betul-betul dari berbagai bahasa di berbagai bangsa. Itu ada perdebatan dari para teolog, tapi terlepas dari perdebatan itu jelas bukan bahasa yang tidak bisa dimengerti yang menuju kepada sikara baraba tadi itu. Tapi ini bicara tentang bahasa manusia yang dimengerti, itu menuju pada bahasa bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang ke-11, itu ada kata-kata perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dan itu bicara tentang Injil, perbuatan-perbuatan besar. Kalau saya baca di berbagai tafsiran, itu bicara tentang Injil. Jadi para rasul yang ada di sana itu ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ketika Roh Kudus dikucurahkan kepada mereka pada hari Pentakosta, maka yang terjadi apa? Mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang sudah menyelamatkan mereka tadi itu. Itu sebabkan Petrus pada saat dia berkhotbah, dia memberitakan apa? Tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati tadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sehingga apa yang terjadi ketika Petrus memberitakan Injil di sana, ada 3.000 jiwa yang bertobat.
Oke, jadi yang keempat, apa yang terjadi saat Roh Kudus dicurahkan? Kita akan terdorong untuk apa? Memberitakan Injil. Jadi penafsiran yang mengatakan bahwa pada saat itu kita harus berbahasa roh atau berbahasa lidah, sikar baraba, itu tidak tepat. Karena itu tidak didukung oleh teks tersebut. Oke, itu beberapa hal, 4 hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita memperingati hari Pentakosta pada hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Apakah tanda awal dari seseorang itu dipenuhi Roh Kudus? Ada penafsir yang mengatakan kita harus berbahasa roh, kita harus berbahasa lidah, sikar baraba, itu tidak tepat. Karena tanda yang mutlak yang harus ada di dalam orang percaya ketika mereka dipenuhi Roh Kudus adalah apa? Sekali lagi saya katakan ya, mereka terdorong untuk memberitakan Injil. Harus ada kerinduan dari dalam hatinya untuk memberitakan Injil. Ini tanda seseorang, salah satu tanda ya. Bukan saya mengatakan satu-satunya tanda, tapi salah satu tanda itu apa? Mereka akan terdorong, punya kerinduan yang besar untuk bagaimana mereka bisa menyaksikan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan diri mereka. Jadi kalau ada orang percaya yang tidak memberitakan Injil, mereka adalah orang paling sombong di dunia, atau mungkin bisa dipertanyakan apakah Roh Kudus ada dalam dirinya orang itu. Karena kalau ada Roh Kudus dalam dirinya dia, Roh Kudus sudah berdiam dalam dia, maka dia akan miliki kerinduan itu, yaitu kerinduan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, berita keselamatan bagi orang lain. Nah, sekarang pertanyaan aplikatifnya adalah, apakah saudara dan saya sudah memberitakan Injil? Sudah belum? Apakah saudara sudah memberitakan Injil? Memberitakan Injil, saudara tidak harus menjadi seorang pendeta, ya naik di atas mimbar, berkhotbah setiap minggu dan sebagainya. Tidak perlu. Saudara bisa ketik-ketik aja di Facebook. So, kita kan semua punya media sosial. Saudara ketik aja di Facebook, misalnya kutip Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ketik aja itu ayat di Facebook saudara, di Instagram atau sebagainya. Itu sudahlah upaya memberitakan Injil. Tidak perlu saudara ngomong. Tapi kalau saudara punya karunia bicara, ya bicaralah kepada orang-orang di sekitar saudara. Seperti ini ya, di dalam YouTube, saudara punya YouTube, sampaikan berita Injil itu, sehingga orang bisa mengenal Yesus Kristus dan percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi pertanyaan, apakah saudara sudah memberitakan Injil? Mari kita sama-sama memberitakan Injil Yesus Kristus kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga moga-moga melalui kita, Tuhan bisa memakai kita untuk membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Injil itu bisa disebarkan di seluruh dunia, dan nama Tuhan boleh dimuliakan, ditinggikan melalui hidup saudara. Nah, ini adalah esensi daripada hari Pentakosta ya, yaitu Injil Yesus Kristus. Itu yang terjadi 2000-an tahun yang lalu ketika para rasul berkhotbah di sana, Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa bertobat. Itu yang disampaikan di sana adalah pemberitaan Injil Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus sebagai penyembuh di sana ya sebagai pemberi berkat, tidak. Tapi Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang bisa menyelamatkan manusia yang percaya kepada Dia. Kalau saudara tidak percaya kepada Dia, maka saudara akan berujung kepada kematian yang kekal. Jadi cepat-cepatlah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kalau saudara mau diselamatkan. Oke? Ini bisa saya sampaikan pada hari Pentakosta. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.